Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Ratlat Bual dengan NIM 2406052 dari Prodi Sistem Teknologi Informasi kelas 3 SA. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS dari Bapak Dino Sagara SH dari mata kuliah Pancasila. Pertanyaan yang pertama, apa itu Pancasila dan bagaimana nilai-nilai dasarnya seperti gotong royong dan keadilan sosial relevan dalam membentuk kehidupan kampus yang harmonis? Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila terdiri dari 5 sila mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, dan kemanusiaan yang luhur. Nilai-nilai dasarnya seperti gotong royong dan keadilan sosial sangat relevan di lingkungan kampus. Gotong royong mendorong mahasiswa untuk saling membantu bekerja sama dalam kegiatan akademik maupun sosial, sehingga tercipta suasana kampus yang kompak, saling menghargai dan harmonis. Keadilan sosial memastikan setiap mahasiswa mendapat kesempatan yang sama dalam pendidikan tanpa diskriminasi ekonomi, gender, atau latar belakang. Dengan demikian, kehidupan kampus menjadi inklusif, adil, dan mendukung pengembangan potensi semua mahasiswa. Pertanyaan yang kedua, bagaimana peran Pancasila dalam mempromosikan keragaman dan toleransi di lingkungan kampus, terutama dalam konteks mahasiswa dengan latar belakang agama, etnis, dan budaya yang berbeda? Pancasila berperan penting dalam menjaga keragamaan dan menumbuhkan sikap toleransi melalui sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila menegaskan pentingnya menghormati kebebasan beragama. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menekankan bahwa meskipun berbeda agama, etnis, ataupun budaya, seluruh warga kampus tetap bagian dari satu bangsa. Di kampus, nilai ini dapat diterapkan dengan mengadakan kegiatan lintas budaya dan agama, menghormati perbedaan pendapat dan kebiasaan, menolak diskriminasi atau sikap intoleran. Dengan demikian, Pancasila menjadi fondasi kuat bagi tercipta lingkungan kampus yang damai, terbuka, dan menghargai keberagamaan. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana konsep negara hukum dalam Pancasila dapat mempengaruhi tata kelola kampus, terutama dalam hal kebijakan dan aturan yang berlaku untuk mahasiswa dan staf? Pancasila menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sila kelima, keadilan sosial, dan tercermin dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang artinya semua tindakan baik oleh mahasiswa maupun pihak kampus harus berdasarkan aturan dan keadilan, bukan kekuasaan atau kepentingan pribadi dalam tata kelola kampus. Kebijakan akademik, disiplin, dan administrasi harus transparan, adil, dan berlandasan hukum. Setiap pelanggaran ditangani sesuai prosedur yang berlaku, bukan berdasarkan kedekatan atau diskriminasi. Dosen, staf, dan mahasiswa memiliki hak dan kewajiban yang melindungi secara hukum. Dengan penerapan konsep negara hukum ini, kampus menjadi tetap yang tertib, beretika, dan menjunjung nilai keadilan.
Pertanyaan yang keempat, bagaimana Pancasila mendukung pendidikan dan pengembangan karakter di kampus, terutama dalam hal pembentukan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan rasa tanggung jawab? Pancasila mendorong pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pengetahuan tetapi juga pada pembentukan karakter dan moral. Nilai-nilai setiap sila mencerminkan prinsip kepribadian luhur yang harus dimiliki mahasiswa seperti kejujuran dan integritas, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tanggung jawab terhadap diri dan masyarakat, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, disiplin dan bekerja keras dalam menuntut ilmu tercermin dalam semangat gotong royong dan keadilan. Melalui kegiatan akademik, organisasi, mahasiswa yang pengabdian masyarakat, Pancasila menjadi pedoman dalam menumbuhkan karakter yang bermoral, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Sekarang pertanyaan yang kelima, bagaimana Pancasila dapat menjadi panduan dalam menjawab tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh mahasiswa dan perguruan tinggi seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan isu-isu lingkungan? Pancasila memberikan arahan etika dan moral untuk menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mendorong empati terhadap sesama mahasiswa yang kurang mampu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menuntut agar kebijakan kampus berpihak pada pemerataan kesempatan seperti beasiswa untuk mahasiswa yang kurang mampu. Nilai gotong royong menginspirasi kegiatan sosial dan inovasi bersama dalam mengatasi masalah kemiskinan atau ketidakmampan. Kesadaran akan kelestarian lingkungan juga menjadi bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa sesuai semangat, kemampuan, dan keadilan sosial. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi ideologi, tetapi juga panduan praktis bagi kampus dan membentuk masyarakat akademik yang peduli, adil, dan berkelanjutan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.